9. Kyokai Senju no Horizon. Pada abad ke-20 ditemukan sebuah dunia paralel yang bisa dihuni untuk manusia. Kini para manusia meninggalkan bumi yang sudah tandus dan hidup di antara bintang-bintang di angkasa. Namun segera sebuah peristiwa tak terduga terjadi dan menyebabkan sebagian manusia tidak bisa melakukan perjalanan di luar angkasa dan akhirnya mereka kembali ke bumi. Bumi yang sekarang menjadi tempat layak huni namun hanya untuk daerah Shinshu, Jepang. Karena Shinshu terlalu kecil untuk dihuni umat manusia, mereka menggandakan area dengan membuat dimensi di setiap wilayah Jepang untuk menampung penduduk yang kembali. Setelah itu, umat manusia kembali melakukan pembentukan kembali sejarah menurut perjanjian kitab suci. Hingga pada tahun 1413 era perjanjian, negara dari wilayah dimensi tiba-tiba menyerang Jepang dan mengusir penduduk asli Jepang. Memasuki tahun 1648 era perjanjian, di mana penduduk Jepang kini tinggal di kota terapung Musashi sambil diawasi oleh pihak wilayah dimensi dari dunia atas. Sebuah rumor tentang kehancuran mulai menyebar ke seluruh dunia dan memicu sebuah keresahan. Hal tersebut merupakan kesempatan bagi murid dari Akademi Musashi untuk mengambil kembali tanah air mereka. Delapan, Bloodlet. Meskipun dia adalah seorang vampir, Blood Charles Tess berbeda dari para peleluhurnya yang hanya melihat manusia sebagai mangsa. Sebaliknya, dia justru menyukai manusia dan budaya mereka. Maka ketika seorang gadis bernama Yanagi Fuyumi tanpa sengaja masuk ke wilayahnya di dunia iblis, Tess bermaksud menyimpannya sebagai salah satu koleksinya. Namun hanya sesaat dia tidak mengawasinya, Fuyumi terbunuh dan akhirnya berubah menjadi hantu. Tess pun kemudian berusaha mencari cara agar Fuyumi bisa hidup kembali. Densetsu no Yusano Densetsu. Alpha Stigma merupakan kemampuan mata yang dapat menganalisis semua jenis sihir. Namun mata ini lebih dikenal sebagai mata terkutuk yang dapat menyebabkan malapetaka dan membawa kematian kepada orang lain. Rainer Lut merupakan seorang penyihir berbakat yang mempunyai mata Alpha Stigma. Dulunya ia merupakan seorang pelajar yang pemalas di Akademi Penyihir Kerajaan Kekaisaran Roland, sebuah sekolah akademi elit yang didedikasikan untuk pelatihan para penyihir untuk kebutuhan militer. Ketika mereka berperang melawan negara tetangganya, banyak dari teman-teman Rainer kehilangan nyawa selama perang. Saat itulah dia bersumpah untuk membuat sebuah negara yang damai dan tentram, bersama sahabat dan sesama pejuangnya yaitu Sion Astal. Kini Sion telah menjadi seorang raja dan ia mengirim Rainer untuk mencari sebuah peninggalan bersama dengan seorang swordman bernama Ferris Eris dan mengetahui rahasia di balik mata terkutuk Alpha Stigma. Chrome Salad Regius. Setelah diusir dari kota kelahirannya, Leifon Elsafe pindah ke kota Zwelny untuk melupakan masa lalunya sebagai pasukan elit dan memulai kehidupan baru yang sama sekali tidak berhubungan dengan pertempuran. Namun karena kemampuan Leifon sangat dibutuhkan bagi perlindungan kota, pemimpin Zwelny, Kylan Loss, justru kemudian mendaftarkannya di bagian ilmu seni militer. Ketika Leifon bergabung dengan Peloton 17, satu persatu masa lalunya kembali ke kehidupannya. Dan pada saat yang sama hal-hal aneh mulai terjadi dengan Zwelny sendiri.
5. Saiki Kusuo no Xinan. Lahir dengan memiliki kemampuan supranatural, Saiki Kusuo terlihat memiliki kehidupan yang mudah. Dia memiliki banyak kemampuan ESP, di antaranya kemampuan telepati dan psikokinesis yang memungkinkannya untuk mendapatkan apapun yang diinginkannya. Saat masih TK, media mulai tertarik dengannya setelah beredar rumor bahwa dia tak pernah sekalipun kalah dalam pertandingan Janken. Kejadian itu membuatnya berpikir untuk tidak menggunakan kemampuannya di hadapan orang umum, agar tidak ada yang mengetahui bahwa dia adalah seorang psikis. Sword Art Online. Pada tahun 2022, sebuah game virtual reality yang dapat dimainkan secara massal dirilis ke pengguna. Game ini disebut dengan Sword Art Online atau SAO dengan menggunakan Nervigir berupa helm yang digunakan pemain untuk mengontrol karakter game mengikuti pikiran pemain. Pada tanggal 6 November, sebanyak 10.000 pemain login ke SAO untuk pertama kalinya dan menyadari bahwa mereka tidak bisa log out. Mereka dipaksa harus mencapai ke kastil lantai 100 untuk mengalahkan bos terakhir agar dapat bebas. Mereka yang mengalami kekalahan dalam game ataupun melepas Nervigir sebelum selesai permainan akan mengakibatkan kematian di kehidupan nyata mereka. Yukoso Jitsuryoku Shijou Sugi no Kyoshitsue. Berlatar cerita di SMA Kodo Ikusei, sekolah bergengsi dengan fasilitas terbaik di mana hampir 100% muridnya diterima di universitas atau perusahaan. Para murid memiliki kebebasan dalam berpenampilan atau bergaya sesuka mereka. Meskipun sekolah ini terlihat seperti surga bagi para muridnya, namun pada kenyataannya hanya murid paling unggul yang diperlakukan dengan baik. Dua, Noragami. Yato adalah dewa tak terkenal yang tidak memiliki kuil. Sebagai dewa yang nganggur, dia memasang iklan-iklan di toilet dan kamar mandi umum. Yato menawarkan jasa untuk membantu menyelesaikan berbagai macam masalah hanya dengan imbalan uang receh 5 yen atau sekitar 600 rupiah. Hiyori, seorang gadis pelajar SMA yang hampir tewas dalam kecelakaan lalu lintas, dia berhasil diselamatkan Yato. Meski hal itu menyebabkan Hiyori menjadi Hanyu, orang yang dapat melepaskan jiwa dari tubuhnya. Death March Karahajimaru Isekai Kyouso Kyoku menceritakan Suzuki Ichiro, seorang programmer berumur 29 tahun yang tiba-tiba terlempar ke dunia lain. Tidak hanya itu, dia juga mendapat kekuatan besar yang membuatnya menjadi salah satu petualang level atas. Dimulailah petualangan yang menghangatkan, terkadang serius, dan cerita haremnya di dunia lain. Nah, itulah list 10 anime dengan tokoh utama berpura-pura lemah padahal kuat versi Kairunime. Jika ada anime lainnya yang ingin kamu tambahkan, langsung tulis aja di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton video Kairunime. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa bahagia.